dedikasi ya loh. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sungguh kita mau bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini bahwa Allah kita sungguh mengasihi kita, bahwa Allah akan senantiasa memelihara kita dalam keadaan apapun Bapak Ibu. Biarlah kita terus boleh beriman dan percaya kepadanya. Malam hari ini kita mau menaikkan satu pujian kepada Allah kita. Kita mulai dengan satu doa dan kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat malam ya Allah Bapa, Allah Kudus, biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami akan menyediakan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan setiap firman-firman yang akan Kau berikan melalui Pak Broto. Malam hari ini Tuhan, kami mau menaikkan satu pujian terlebih dahulu Tuhan, sebelum kami memulai semua pengajaran pada malam hari ini. Biarlah pada malam hari ini kami boleh duduk tenang, kami mau merasakan hadirat-Mu datang bersama kami di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Kau akan ada saat ini melengkapi semuanya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu.
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya Bapa, kami sungguh mau duduk tenang pada malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, yang Kau berikan melalui hamba-Mu Pak Broto. Biarlah firman-firman-Mu terus bekerja Tuhan di setiap hati kami. Biarlah firman-firman-Mu terus boleh menjadi panduan dalam hidup kami, dan kami boleh mengikuti semua kehendak-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini kami boleh duduk diam, duduk tenang Tuhan, membuka telinga kami, hati kami untuk menerima semua apa yang Engkau bicarakan melalui hamba-Mu Pak Broto. Urapi Pak Broto dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar setiap apa yang diperkatakan Tuhan semuanya berasal dari Engkau sendiri, yang akan mengubahkan banyak kehidupan keluarga-keluarga Katolik, keluarga-keluarga Kristiani di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu saat ini bekerja atas kami masing-masing. Dan semua pengajaran pada malam hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang duduk dan berkuasa untuk sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Sis Yusi. Shalom sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, terutama juga bagi Bapak Ibu yang bergabung di live streaming YouTube. Nah, senang sekali hari ini, tadi kita sudah mengucap syukur ya, menaikkan pujian, dan kita juga menaikkan doa kita. Tadi kita diminta untuk tetap tenang ya, menghadapi fenomena yang tidak kita pungkiri, sungguh menjadi ancaman bagi kehidupan keluarga secara rohani juga ya, dengan adanya fenomena LGBT. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal tersebut ya, bahwa fenomena LGBT ini sepertinya sekarang lebih marak lagi ya. Nah, untuk itu kita hari ini mau belajar memahami perilaku penyimpangan seksual ini, dan secara moral Kristiani kita tahu dan kita mengimani ya apa yang diajarkan gereja, bahwa hal ini bertentangan dengan kebenaran. Tapi tentu saja gereja juga bukan membenci ya, bukan menolak pribadinya ya. Gereja juga sangat menghargai hakikat dan martabat luhur secara pribadi. Baik, tanpa berpanjang lagi, kita akan mendengarkan apa yang akan Pak Broto sampaikan, dan kami berharap apa yang nanti disampaikan bisa memberkati kita semua ya. Silakan Pak Broto. Ya, terima kasih Yusi, terima kasih Yeni. Shalom Bapak Ibu yang saya cintai dalam Yesus Kristus. Saya gembira bisa jumpa lagi di rumah pelayanan Kasuda ini. Tema pada hari ini yang akan saya bahas adalah memahami perilaku homoseksual. Saya ulangi lagi, saudaraku, tema yang akan saya bahas adalah memahami perilaku homoseksual. Saudara, homo itu adalah sama,
ya, seksual, ya, berbicara tentang seks. Jadi homoseksual itu tertariknya dengan sesama jenis. Ya, saudara, yang kita kenal adalah perempuan dan perempuan itu lesbian. Maka itu LG itu adalah laki dan laki yang sering orang mengatakan gay. Begitu ya. LGBT ini sudah terkenal sekali dan saat ini sangat meresahkan, saudaraku. Banyak anak muda-muda, baik yang tua pun terjadi begitu. Nah, hari ini saya akan membahas apa penyebab-penyebabnya dan ya akibatnya apa. Lalu bagaimana solusinya dan cara-caranya untuk menolong. Ya. Lalu yang saya bahas lagi bagaimana memahami prosesnya. Sebab akibat-akibatnya ini sangat tragis, saudara. Akibat-akibatnya sangat tragis. Saya baru mendapatkan WA dari teman ya. Dokter Ani Hasibuan itu ahli syaraf dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Dia menangani banyak orang-orang. Dia menangani banyak sekali orang-orang yang jatuh di dalam LGBT itu, saudara. Jadi Dokter Ani Hasibuan ini mempunyai pasien banyak. Rata-rata orang-orang yang gay itu kena penyakit HIV. Kena penyakit lagi infeksi jamur di otak yang dikatakan Kleptococcus meningitis. Kleptococcus meningitis. Ya, juga bisa kena bisul di otak yang namanya taksoencephalitis. Ini mereka semua ini menderita sekali kalau mereka mengalami ini. Akhirnya meninggal, saudara. Nah, hari ini saya juga mau ya mengingatkan pada para orang tua, para pendidik ya. Ini sangat perlu berhati-hati pada anak-anak. Butuh perhatian khusus, butuh pengarahan, dan butuh menjaga, memperhatikan anak-anak itu, sikap perilakunya, agar supaya bisa secara dini diatasi. Ya, baik. Sekarang saya mau bicara tentang firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Ya, lanjut. Ya. Tolong dibaca bisa Kejadian 2. Ya, Kejadian 2 ayat 22 22 sampai dengan 23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tentu rencana Tuhan untuk bersatu, membangun keluarga, dan memenuhi bumi ini dengan anak-anak cucunya.
Jadi bukan laki dan laki yang harus menikah sehingga tidak mungkin bisa mempunyai anak, atau sebaliknya perempuan dan perempuan. Sehingga apa yang terjadi? Inilah yang melanggar perintah Tuhan, padahal perintah Tuhan agar supaya bumi ini dipenuhi dengan turunan suami istri ini, laki dan perempuan ini. Jadi tidak berkenan di hadapan Tuhan kalau laki dan laki atau perempuan dan perempuan melakukan hubungan seks. Ya, ini jelas sekali melanggar kehendak Tuhan. Nah, ini sekarang dikemukakan oleh Tuhan dengan jelas Roma 1 ayat 26 sampai 27. Tolong bisa dibaca. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi, saudara, firman Tuhan mengatakan, ini sesat. Dan kalau sesat itu mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya. Yang mestinya wajar suami laki dan perempuan istrinya sekarang diganti yang tidak wajar. Istri dengan perempuan, laki dan laki. Ini tidak wajar. Saudara, ini semua pekerjaan iblis, saudara. Iblis selalu mau menghancurkan rencana Allah. Perlu kita sadari, rencana Allah itu membangun keluarga yang harmonis, laki dan perempuan. Dia mempunyai rencana yang indah dan masa depan yang cerah. Tetapi dengan tipu daya iblis, maka manusia ini dijadikan seperti binatang. Ya, seperti binatang. Jadi perbuatannya sudah tidak pakai nalar lagi, tidak pakai akal budi lagi. Pikirannya sudah tidak bekerja sia-sia, menjadi orang bodoh. Oleh karena itu, saudara, ini penting diperhatikan. Ya, ini pekerjaan iblis ini perlu ditekankan kepada anak-anak didik kita. Tuhan tidak menghendaki itu. Itu tidak dikehendaki. Dikatakan Tuhan itu sesat. Dan kalau sesat itu ada balasan yang setimpal. Jadi saudara, contohnya di Alkitab itu ada di Sodom and Gomora. Ya, kalau Anda membaca Sodom and Gomora, Anda tahu di tempat itu sudah jahat, sudah sesat, mereka itu melakukan hubungan laki dan laki, perempuan dan perempuan. Oleh karena itu Tuhan menghanguskan Sodom and Gomora itu. Ya, oleh karena itu, saudara, mari jangan abaikan peringatan Tuhan ini. Ya, jangan abaikan peringatan Tuhan. Kita lihat murka Allah. Lanjut firman Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Bentar, Pak Brotos. Bim. Oke. Roma 1 ayat 18. Baca. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi saudara, jangan dikira ini cuma omong doang. Tuhan akan melakukan, menindak
karena kebenaran ini ditekan, ditindas oleh kelaliman. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau, ya, karena dia tahu bahwa ini yang menipu adalah iblis. Tuhan tidak mau. Maka itu Allah itu murka, murkanya itu nyata dari surga atas segala kefasikan, dikatakan. Atas segala kefasikan, atas segala kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Murka Allah itu nyata, seperti contoh tadi Pak Broto mengatakan Sodom dan Gomora. Dilenyapkan dengan api belerang, saudaraku. Habis. Apakah kita mau demikian? Keluarga kita hancur. Yang tadi Pak Broto mengatakan banyak anak-anak yang ditangani Dr. Ani Hasibuan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu banyak kena HIV dan akhirnya mati, saudara. Ya, banyak juga kena kleptococcus meningitis. Ya, kena itu namanya jamur-jamur itu masuk ada di otak meningitis. Mati, orang-orang yang mati meninggal. Jangan terlambat, saudara, sekarang bertindak. Jangan terlambat. Sebab kalau sudah terlambat, sudah memakan korban. Korban itu adalah anak-anak kita sendiri, saudara. Oleh karena itu, para orang tua betul-betul perlu perhatian. Para pendidik juga perlu perhatian dan cinta kasih untuk menyelamatkan anak-anak generasi muda ini. Roma 1 ayat 21, tolong dibaca. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, saudara, banyak orang mengatakan aku kenal Allah. Ya, aku melayani. Tetapi ternyata dia tindakannya terselubung, tersembunyi, tidak memuliakan Allah. Ya, saya ingat ada di satu sekolah internasional ada di Jakarta, saudara. Seorang guru yang terkenal, yang kelihatannya baik, kelihatannya melayani Tuhan, tapi ternyata dia sodomi anak-anak yang kecil-kecil. Dikatakan oleh Dr. Ani Hasibuan ini, ya, ada LSM anti HIV, ketuanya anti HIV, ya, itu ternyata dia melakukan sodomi, dia melakukan kepada anak-anak kecil. Sangat miris sekali, saudara. Ini hal yang perlu sangat diperhatikan dan sadari. Apapun yang melanggar perintah Tuhan, pasti ada konsekuensinya, saudara. Pasti ada konsekuensinya. Ya, dan konsekuensi itu harus dijalani dan sangat menderita dan sangat tidak enak, bahkan bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita. Ya, bahkan bisa meninggal anak-anak kita. Oleh karena itu saya mengetuk hati para orang tua dan para pendidik juga saat ini kalau Anda mendengar anak-anak muda, perhatikan LGBT itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Pertama, tidak diperkenan di hati Tuhan. Murka Allah tetap akan dijalankan. Kalau Anda tidak mau bertobat, Anda akan mendapatkan itu murka Allah. Tetapi kalau Anda mau bertobat, mendengarkan ini dan Anda mau berubah, maka Allah itu kasih. Allah itu mau ngampuni. Allah itu akan melindungi dan menguatkan Anda. Mari saudaraku, kita berjalan di jalan Tuhan yang benar. Kita bertobat dan punya komitmen tetap setia taat dengan perintah Tuhan.
Ya, baik, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Saya sudah jelaskan bagaimana keinginan, ya, tetapi kita bersama iblis melawan dan menindas kebenaran ini dengan kelaliman. Ya, oke. Sekarang kita belajar penyebab-penyebabnya. Saudaraku, kita belajar penyebab dan akibatnya. Penyebabnya yang saya temukan, ya, yang saya temukan, ayah absen, ayah pasif, tapi ibunya yang dominan, ibunya yang aktif. Nah, saudara, akibatnya identitas pria sulit dibentuk pada anaknya. Anak laki dan anak perempuan itu agak beda. Karena pada waktu kecil memang ibu yang memelihara, ibu yang sangat memperhatikan, ibu yang menyusui, ibu yang semua ibu. Jadi kalau anak perempuan tidak usah terlalu sulit untuk mengubah. Figur ibu ada di dalam hidupnya. Tapi kalau anak laki yang tadinya ibunya yang memelihara, ibunya yang menyusui, ibunya yang memberi makan, ibunya yang menjaga, pada umur tertentu dia menyadari bahwa dia anak laki. Jadi dia mesti mengubah cara pandangnya, dia butuh figur ayah. Dia butuh figur ayah bagaimana. Karena dia menyadari dia seorang laki-laki. Nah, kalau ayahnya absen, ayahnya pasif, ayahnya tidak mau tahu, dan lain-lain, bahkan mungkin ayahnya meninggal, ya, maka anak laki ini tidak bisa mengubah karena tidak ada figur pria. Akhirnya dia senantiasa dekat dengan ibunya dan figur ibunya ya lah yang dicontoh. Oleh karena itu akibatnya Pak Broto katakan identitas pria sulit dibentuk. Oleh karena itu kalau hari ini para orang tua, bapak-bapak, ya, Anda sadari, mari Anda berperanlah. Jangan tunda-tunda, jangan malas, jangan pakai pikirannya sendiri, tidak mungkin dan lain-lain. Ini adalah satu realitas, Bapak Ibu. Ya, jangan keraskan kepala, jangan keraskan hati. Tuhan sudah mengatakan ini bahaya. Sebab yang kedua, ayahnya kasar, ayahnya jahat, ayahnya bengis, tapi ibunya baik, lemah lembut. Anak itu sering melihat, ya, ayahnya KDRT, ibunya. Barusan ini banyak saudara orang yang konseling karena KDRT. Nah, anak-anak melihat itu, melihat figur ayahnya demikian, melihat melalui ibunya demikian. Dia menolak identitas pria seperti papanya. Jadi dia menerima sifat keibuannya. Ini salah satu penyebab kejiwaan yang perlu diperhatikan, saudaraku. Ya, kalau tidak, maka anak-anak itu lebih condong bersifat seperti feminin. Ya, jadi perhatikan baik-baik para orang tua. Yang ketiga, sebab pengaruh teman homo. Ya, sekarang ini banyak sekali di sekolah, di kelas-kelas, ya, teman-teman yang
LGBT, ini banyak. Kalau mereka kumpul dan lain-lain, maka apa yang terjadi, saudaraku? Caranya bicara sudah niru, caranya jalan meniru, semuanya ditiru, saudaraku. Ya, toh? Caranya dia macak, merias mukanya, caranya berpikir, caranya bersikap, semuanya meniru, saudara, karena kumpulan. Nah, akibatnya apa? Orientasi dari pergaulan perilaku seperti homo. Semuanya meniru. Ya, semuanya meniru. Ini penyebabnya. Jadi saudara, para orang tua, hendaknya engkau sangat berhati-hati dan proaktif di dalam menyelamatkan keluarga Anda. Ya. Sebab yang keempat, saudaraku, berharap punya anak laki atau anak perempuan, tetapi kenyataannya terbalik. Maksudnya seorang ibu, anaknya perempuan, terus sekarang dia kepingin anak laki. Keluar perempuan lagi. Atau sebaliknya. Anak perempuan itu didandani seperti anak laki. Tidak pernah pakai rok, pakainya celana, terus rambutnya bukan lagi dipotong seperti anak perempuan, dipotong seperti anak laki. Semuanya aksesoris dibelikan seperti anak laki. Saudara, ini saya ingatkan para orang tua. Ini jahat di mata Tuhan. Karena Anda egosentris. Anda mementingkan kepentingan Anda pribadi. Tapi Anda mengorbankan anak. Dan ini tidak berkenan di hati Tuhan. Stop, berhenti. Kasihan anak-anak itu karena anak-anak itu nanti bertumbuh dan bergaul di masyarakat. Bayangkan saudara, dia dibully di masyarakat. Lalu di dalam pekerjaan dia selalu dibully. Bagaimana anakmu bisa berhasil? Oleh karena itu jangan pikirkan diri sendiri. Keinginan diri sendiri itu dipaksakan kepada anaknya. Belajar bagaimana untuk mendidik anak yang baik supaya berhasil. Ya, disinilah saudara kita akan perhatikan kalau orang tua yang demikian ini, akibatnya ya anak-anak itu kasihan. Dia perempuan seperti anak laki, dia anak laki seperti perempuan, dipupuri, bahkan ya diberi pakaian-pakaian yang sepertinya perempuan. Sangat menyedihkan, saudara. Ya, penyebab yang kelima, sebab pengkondisian dari faktor lingkungan. Akibatnya faktor eksternal lebih dominan daripada faktor internal. Maksudnya demikian, saudara. Maksudnya demikian, pengkondisian. Saya punya teman, saudara. Saya punya teman. Tadinya dia baik, orang laki. Ya, dia baik, dia orang laki yang sungguh laki, tapi badannya kecil, ya, tidak tinggi, kurus. Satu hari dia masuk di penjara. Inilah yang Pak Broto katakan pengkondisian dari faktor lingkungan. Masuk di penjara dia ya kecil, paling lemah mungkin, ya.
Disitulah dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang penjara di kamarnya. Disodomi, saudara. Terus-terusan disodomi, saudara. Ya, sangat menderita. Ini lingkungan yang menyebabkan terjadinya begitu. Dipaksa, dikondisikan. Itu maksudnya. Contoh lagi, saya melayani ada di Jakarta. Ya, seorang ibu datang dengan suaminya ke tempat saya, anaknya laki satu, ya, sudah besar, sudah mahasiswa, ya. Terus setiap jam 2 pagi memasukkan orang luar, orang laki dari luar, masuk di kamar. Karena rumahnya begitu besar, sehingga orang tua tidak tahu, tapi satpam tahu. Tapi satpam juga dikasih uang, tidak bicara. Lama-lama orang tua berpikir, loh, uang yang ada di dompet itu hilang. Cincin hilang. Semua hilang, saudara, dijual. Inilah dampaknya, saudara. Karena apa? Anak itu sudah gay, homoseks. Lalu cerita kenapa penyebabnya. Orang tuanya itu diceritai anaknya. Karena anaknya dibawa ke tempat saya. Pada waktu saya ada di Jakarta, di kantor saya melayani. Ya, anak itu dari kecil diantarkan oleh sopir untuk sekolah dan kemudian dijemput. Itu terus dari kecil sampai terus dia dewasa. Nah, karena orang tuanya itu bekerja, punya kedudukan, jadi tidak pernah dia memperhatikan. Pokoknya supirnya itu sudah kerja 10 tahun lebih, saudara. Tidak taunya anak itu disodomi sama supirnya. Mulai SD. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Takut anak itu. Takut bicara dengan orang tuanya. Ya, akhirnya dia menderita, dia melawan, tetapi tidak bisa mengalahkan eksternalnya ini. Ya, akhirnya dia merasakan enak, saudara. Dia merasakan ya sudah enak, dan itulah sampai hari ini terjadi dia melakukan. Pada umumnya, kalau ditanya mereka-mereka yang gay, itu mereka adalah pernah menjadi korban. Pernah menjadi korban. Perhatikan saudara, kalau sampai itu terjadi, mari kita bertindak. Ya, kita mesti mau ajari anak bagaimana. Nah, ini kita belajar tentang solusinya. Ya, jadi penyebabnya ini ada 5 yang pandangan saya. Ya, mungkin ada yang lebih lagi, saya tidak tahu. Ya, tapi ini yang saya layani, saudara. Ayahnya absen, ibunya dominan, ayahnya kasar, ibunya baik, ya. Lalu pengaruh teman-teman homo, ya. Terus akibatnya terjadi homo, terus berharap punya anak, tapi anaknya tidak sesuai dengan apa harapannya, dan pengkondisian faktor lingkungan. Saudara, ini yang saya temukan di dalam pelayanan saya. Ya, mari kita belajar solusinya sekarang. Solusinya. Nomor 1, saudara, solusinya dan bagaimana menolongnya. Tolong Bapak Ibu
ya, para pendidik maupun anak-anak muda, generasi muda dan lain-lain, bagaimana belajari dan dengarkan. Kita harus menyadarkan kepada mereka Tuhan melarang perilaku homoseksual. Tadi kan sudah dikatakan Roma 1 ayat 26 sampai 27. Tuhan melarang. Pasti ada balasan yang setimpal bagi orang yang sesat. Jadi saudara, ini sadarkan kepada mereka. Sadarkan kepada mereka. Karena apa? Tuhan itu menciptakan manusia, laki dan perempuan. Dan setelah menciptakan laki dan perempuan, Tuhan itu berbicara apa? Sungguh amat baik. Ada kata-kata sungguh amat baik. Tuhan menciptakan lain-lainnya itu cuma mengatakan baik adanya. Tapi setelah menciptakan manusia, laki dan perempuan ini, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Nah, yang tidak senang itu iblis, saudara. Iblis tidak senang manusia ini ditipu. Sehingga dia berperilaku seperti binatang. Coba, saudara. Manusia ini diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Serupa dengan gambar Tuhan, sangat mulia. Tapi manusia tertipu dengan iblis, sehingga mereka dijadikan seperti binatang yang mau. Oleh karena itu kita sadarkan mereka dengan sabar dan berbicara. Yang kedua, solusinya, jangan dijauhi. Orang yang demikian itu perlu dikasihani, perlu didekati, perlu disampaikan Injil. Jangan diejek, jangan dihakimi, jangan dihina. Perhatikan saudara, tetapi harus dikasih dan dihargai. Saya satu hari melayani anak perempuan, saudara. Dia lesbian. Ya, saya panggil anak itu karena orang tuanya minta konseling. Saya panggil anak itu. Anak itu cantik sekali, tinggi badannya, saudara. Lalu saya tanya, kenapa kamu bisa begitu? Dia mengatakan, dulunya saya tidak begitu. Tapi karena papa mama saya menyebabkan saya begini. Saya kaget, saudara. Bagaimana ceritanya? Satu hari dia waktu di SMU, biasa banyak anak-anak teman-teman SMU itu kerja kelompok, ya, ada di dalam ruangan tertutup. Banyak orang, anak perempuan-perempuan semua kerja kelompok di sekolahan. Lalu mereka satu persatu sudah dijemput, tinggal satu orang yang belum dijemput. Nah, satu kali, entah ada apa ceritanya, saya tidak tahu, lupa saya. Anak ini menangis, anak perempuan ini menangis. Nah, kalau setelah menangis ini diambilkan tisu sama temannya, itu dipesutkan di matanya itu, air matanya diusap begitu. Nah, pada waktu itu pintu ruangan itu dibuka oleh ibunya. Dia melihat anak perempuan itu mengusap air mata dari anaknya. Ya, ibu itu sudah mendelik, saudara. Setelah pulang semua, anaknya dikata-katai, kamu itu lesbi ya.
Enggak, Ma. Apa enggak? Mama kelihatan sendiri. Loh iya, aku nangis ya. Dia ambilkan tisu kok, Ma. Kamu lesbi ya? Nah, kira-kira begitu, saudara. Nah, bukan cuma itu saja. Setiap dia pulang sekolah, papa mamanya tuh mengatakan begini, saudara. Oh, itu lesbi datang, lesbi datang, lesbi datang. Saudara, ini harus diperhatikan. Firman Tuhan mengatakan jelas, Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Tolong bisa dibaca. Sebentar Pak Broto. Amsal 19 ayat 21. 18. Sorry. Baik, mati dan hidup adalah dalam kuasa lidah, dan barang siapa yang suka, sebentar Pak, ini saya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu tadi artinya. Baik. Ya. Dan ini, Pak. Bapak Ibu, Bapak Ibu, apa yang saya ceritakan tadi itu real story karena Pak Broto yang melayani. Ya. Hati-hati kata-katanya. Mati atau hidup dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya memakan buahnya. Artinya, saudara, kalau Anda mengatakan kepada anak Anda lesbi, kamu lesbi, itu akan terjadi, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan memakan buahnya kalau kita bicara. Jadi perlu para orang tua belajar dan mengendalikan diri. Bicara yang baik, yang positif. Apa yang terjadi? Anak itu jadi lesbi, saudara. Sekarang kalau lesbi, dia betul-betul mau lesbi. Ya, orang tua itu marah, ambil kayu, mukul, dan lain-lain. Kasihan, saudara. Dan akhirnya orang tua yang saya panggil. Ya, orang tuanya saya panggil dan saya jelaskan dan itu. Saudara, kita tidak perlu mengalami lebih dahulu. Kalau kita bisa mendengarkan, kita bisa belajar, kita sudah punya hikmat, jangan melakukan yang salah. Ya, bicara dengan anak lakinya, gay kamu, homo kamu, jangan saudara. Ya, nggak perlu mengatakan jangan, bicaralah yang baik. Ya, kan terjadi. Jadi, mencoba kita perhatikan saudara, anak yang demikian bukan dijauhi, bukan diejek, jangan dihakimi, dan jangan dihina, tapi dikasih, dihargai. Yang ketiga, solusinya, mengubah orientasi bahwa hidup kudus dihadapi Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak kita diberi pengertian hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu kudus, kita harus jadi kudus. Tanpa kekudusan tidak akan bisa melihat Tuhan. Satu titik noda dosa tidak mungkin mendekati surga, apalagi masuk surga. Kita di dunia ini hanya sementara. Ya, dan selanjutnya ada di surga atau di neraka. Mari kamu ngerti masalah ini. Kalau mereka bilang tidak takut dan tidak ini, itu adalah iblis, saudaraku. Putus asa. Jangan putus asa kalau anakmu bicara demikian. Berdoa. Ya, sungguh-sungguh tidak putus-putus berdoa. Ya, karena doa itu akan mengubah segala sesuatu.
Karena berdoa itu Anda membangun hubungan dengan surga, dengan Bapa di surga. Disitulah ada pertolongan. Hanya Tuhan yang bisa nolong. Oleh karena itu, orientasi hidup kudus ini betul-betul harus ditekankan. Tapi yang lebih penting itu adalah orang tua memberikan teladan. Memberikan teladan. Act louder than words. Teladan itu lebih penting daripada nasihat. Oke, para orang tua, ini yang singkat Pak Broto menjelaskan. Yang keempat, solusinya. Tindakan proaktif pencegahan sedini mungkin dari para orang tua. Saudara, dikatakan pencegahan. Pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan. Anda pernah dengar ya kata-kata pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Nah, ini bisa dicegah, saudara, karena orang homoseks LGBT itu tidak mendadak, tidak tahu-tahu terjadi anak itu demikian. Tidak, saudara, ini ada proses. Nah, para orang tua yang memperhatikan proses pertumbuhan anak, Anda akan tahu, ya, Anda akan tahu prosesnya. Pertama, pada umur 4-5 tahun, anak kita ini ada gairah, ya, yang senang dengan sesama jenis. Dia menyadari. Nah, kalau orang tua memahami umur 4-5 tahun itu, anak itu senang dengan sesama jenisnya. Senang main, anak laki senang main boneka, senang terus main dengan orang-orang laki yang lain, atau yang perempuan, dan lain-lain. Tolong para orang tua memperhatikan. Fase yang kedua, yang pertama itu menyadari. Fase yang kedua itu adalah mulai mengadakan penyangkalan. Penyangkalan itu dia melawan. Dia melihat papanya, dia melihat ibunya, dia laki, dia mulai melawan. Enggak, aku laki. Nah, ya, tapi dia mendapatkan tekanan, mendapatkan menderita di dalam hidupnya ini. Nah, itu para orang tua mesti mengerti, mesti penuh perhatian, melakukan pendekatan, pengarahan, ya, supaya tidak terlambat. Tetapi kalau ini tidak diperhatikan, masuk di fase yang ketiga, saudara, yaitu mencari. Nanti di sekolah mencari mereka yang kira-kira senasib, mereka kira-kira teman-teman sing cocok, kok kelihatannya cocok saya ini dan lain-lain, cerita-cerita nyambung. Nah, ini bahaya lagi, saudara. Ya, saya kedatangan anak SMU. Saya tidak sebut sekolahnya, saudara. Orang tuanya itu mau datang di tempat saya, suami istri dan anaknya, laki satu, perempuan satu. Hanya mau tanya konsultasi, ya. Dia mau pindah rumah. Yang selama ini dia tinggal bersama mertuanya. Dia mau pindah rumah karena dia sudah beli rumah. Loh, cuma itu loh konselingnya sama saya. Nah, setelah selesai, keluar dari ruang konseling saya, anak laki itu bicara sama papa mamanya, tolong aku tak ngomong be Pak Broto sendiri ya, bisa tak? Oh bisa, masuk. Masuk di tempat ruang konseling saya tertutup. Dia mengatakan, Om, saya ini LGBT, Om. Aku menyesal, Om. Aku menyesal, Om. Aku sudah melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Anak itu karena orang tuanya di dalam Tuhan.
dia sering diajak doa, sering diajak ini, dan dia menyesal. Loh ini loh saudara, karena teman, dia mencari teman, dan lalu melakukan eksperimen seks. Kalau kita tidak paham, maka anak itu terus terjerumus, dan akhirnya jangan lupa, tadi Dokter Ani Hasibuan mengatakan, orang-orang yang demikian tuh kena HIV, ya, kena apa namanya jamur yang ada di dalam otak, ada bisul di dalam otak, dan akhirnya tuh meninggal. Setelah itulah yang saya katakan mereka itu mempunyai pergumulan-pergumulan seperti anak yang tadi SMU itu datang kepada saya. Dia mengalami pergumulan. Nah, untung saudara dia mau datang dan dia mau dengar dan saya minta dia datang lagi, saya arahkan, saya doakan sehingga betul-betul mulai dan akhirnya dia menjadi normal. Yang paling bahaya, saudara, kalau hal itu tidak diketahui oleh manusia, orang tua atau oleh siapa saja, maka anak itu bisa ada fase penerimaan. Ini yang sangat bahaya. Dia menerima, ya sudahlah. Kira-kira ini saya kok percaya Tuhan itu menciptakan aku sebagai homo. Aku percaya Tuhan itu baik, tapi aku diciptakan sebagai homo. Ya sudahlah, aku nerima. Saudara, ini salah. Tuhan tidak pernah menciptakan seperti homo. Tadi Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 22 yang pertama, Tuhan itu menciptakan perempuan dan laki, saudara. Tidak ada yang namanya homo. Laki atau perempuan, jelas dia tidak pernah mempunyai rencana hancurnya anak-anaknya. Dia mempunyai rencana indah masa depan anak-anaknya. Jadi kalau anak-anak itu terus berbicara, aku sudah menerima, aku mesti begini. Bohong, saudara. Itu tipu daya setan. Jauhkan dia dari kumpulannya. Ya, jauhkan kumpulannya. Saya ini punya melayani orangnya, saudara. Ya, suaranya yang tadinya murid saya les itu biasa normal. Lu kok tahu-tahu sekarang suaranya seperti perempuan. Ya, terus buka salon, pekerjanya itu pekerja orang perempuan, orang laki, orang homo semua. Saudara, ya, akhirnya saya ajak ngomong dan lain-lain. Dia bilang, iya, suara saya ini saya buat-buat. Bisa dibuat-buat atau, saudara, karena terus dipicu sebagai seorang perempuan, maka apa yang terjadi? Hormon dari perempuan itu lebih dominan, yang namanya hormon progesteron. Ya, kalau hormonnya anak laki itu adalah androgen. Ya, jadi dia selalu berpakaian perempuan, saudara. Nah, inilah yang salah. Jadi tindakan proaktif ini penting, saudara, karena tidak langsung orang itu menjadi homo, mulai dia menyadari, mulai dia mengadakan penyangkalan, mulai mencari, ya, mulai eksperimen seks, mulai pergumulan-pergumulan. Nah, ini sudah bisa dicegat di tengah jalan, saudara, sehingga anak-anak kita tidak terlanjur. Baik, kesimpulan. Kita lihat kesimpulan, saudara. Ya, nomor 1 kesimpulannya, selalu waspada mengikuti pertumbuhan anak dengan sungguh-sungguh. Ya, tolong
apabila ada tanda-tanda, bertindaklah secara dini. Tadi prosesnya sudah saya katakan. Anda akan mengetahui kalau Anda mengikuti pertumbuhan anak itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai terlanjur. Kalau sudah terlanjur, dampaknya itu tragis, saudara. Dampaknya itu tragis terhadap anaknya maupun terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Bertindaklah kalau ada tanda-tanda. Ini hanya bisa kalau para orang tua selalu waspada mengikuti pertumbuhan anaknya dengan sungguh-sungguh. Ya, ingat dampaknya itu tragis. Bisa menderita anak itu seumur hidup dan akhirnya meninggal. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau kita mencintai anak-anak kita, mari kita sadari. Yang kedua, memahami kehendak Tuhan dan melakukannya bisa menghambat perilaku homoseksual. Jadi para orang tua perlu Anda sendiri mengerti kehendak Tuhan dan memberikan contoh dan berdoa dan menyampaikan ini kepada anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya, mendidik saudara, mendisiplinkan agar supaya anak-anak ini selamat. Ya, ini adalah tanggung jawab para orang tua. Anak-anak Anda tidak pernah mengerti masa akan datangnya. Anak Anda betul-betul hanya berpikiran pendek sesuai dengan kedagingan, sesuai dengan kehendaknya senang. Dan inilah celah yang dipakai oleh iblis untuk mengubah, ya, sehingga kehendak Tuhan itu diabaikan, sehingga kehendak Tuhan itu tidak diperhatikan, ya, lalu melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Para orang tua, para anak-anak muda, generasi muda, tolong perhatikan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, tapi kalau kamu melakukan tindakan yang salah, Tuhan itu adil. Tuhan tidak mau kebenaran itu ditekan oleh kelaliman kebejatanmu. Tuhan tidak mau. Maka akan ada satu balasan yang setimpal. Jangan lakukan itu, karena Tuhan itu baik. Kalau Anda melakukan jalan yang baik, Tuhan itu luar biasa baik pada Anda dan mempunyai masa depan yang cerah. Yang ketiga, Tuhan mencintai orang homoseksual. Tetapi Tuhan membenci perilaku homoseksual. Perhatikan saudara kesimpulannya ini. Tuhan mencintai orang homoseksual. Tapi Tuhan membenci perilaku homoseksual. Perilakunya yang dibenci. Perbuatan dosanya yang dibenci. Tapi Tuhan tetap mencintai Anda. Karena Anda itu anak-anaknya yang diciptakan dengan cinta kasih yang luar biasa. Oleh karena itu, saya senang sekali kepada para orang tua maupun kepada anak-anak, para pendidik, kalau Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, ya, dan Anda melakukannya, karena ini yang saya tulis senantiasa adalah pelayanan yang saya hadapi, yang saya lakukan. Oleh karena itu, saudara, mari Tuhan sangat mencintai Anda. Amin. Baik, terima kasih Pak Broto. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Broto ya. Kita sungguh bersyukur. Sekarang kita
bertambah lagi pengetahuan kita bagaimana kita memahami perilaku homoseksual, terutama jika tanda-tanda itu ada di dalam anggota keluarga kita. Nah, Bapak Ibu sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu mau bertanya, silakan. Jika pertanyaannya terlalu pribadi, Bapak Ibu bisa kirim di WA 081 1331 6060 ya. Kami tidak akan menyebutkan nama. Kami akan membacakannya dan Pak Broto akan menjawab. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Saya coba lihat juga di WA ya. Bapak Ibu juga bisa melakukan direct message dari chat yang ada di Zoom langsung kepada saya juga bisa. Silahkan. Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaannya masuk, karena ini saya lihat kok belum ada. Tim Mulmed, apakah bisa di-sharekan pertemuan kita yang akan datang? Nah, ini Bapak Ibu, di dalam minggu yang pertama, di dalam bulan Juli, tanggal 5, kita akan kembali belajar bersama seperti saat ini secara online. Dan tema yang akan dibawakan oleh Pak Broto adalah bagaimana mengubah kompetitif untuk menjadi produktif ya. Ini tema yang sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi ya akhir-akhir ini, bagaimana persaingan yang begitu ketat ya, kadang-kadang malah menjadikan langkah kita untuk berusaha itu menjadi pasif ya, jadi tidak produktif. Nah, ini pembelajaran yang juga sangat menarik, relevan sekali dengan keadaan saat ini ya Bapak Ibu. Untuk itu kami berharap kehadiran Bapak Ibu semua untuk bisa sama-sama belajar ya di kelas Kasih Sukacita dan Damai bimbingan Pak Broto. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa kami menginformasikan bahwa apa yang dilayani oleh Rumah Pelayanan Kasih Sukacita dan Damai tidak terbatas hanya pada pengajaran-pengajaran ya. Kita juga melakukan sesi konseling langsung dengan Pak Broto ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran di 081 1331 6060. Bisa melakukan pendaftaran melalui saya Yeni, nanti saya akan membantu menjadwalkan sesi konseling bersama beliau baik secara online maupun onsite ya atau tatap muka tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di luar kota, di luar pulau atau di luar negeri sekalipun Bapak Ibu tetap bisa melakukan konseling jika Bapak Ibu memerlukannya. Ya, semua sesi konseling adalah sifatnya free ya, semua untuk pelayanan dan beliau sepenuhnya melakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jika Bapak Ibu mau mendengarkan kembali ya pengajaran-pengajaran, Bapak Ibu bisa mencari link di YouTube ya, Rumah Pelayanan Kasih Sukacita dan Damai. Di sana sudah banyak pengajaran-pengajaran Pak Broto yang semuanya berdasarkan firman Tuhan dan fokusnya adalah keluarga ya Bapak Ibu, dengan segala tantangannya, dengan segala pergumulan-pergumulannya, dengan segala problema-problemanya, dan semua itu beliau sampaikan berdasarkan dengan pengalaman beliau selama lebih dari 20 tahun sebagai konselor ya, sebagai hamba Tuhan juga ya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada, sepertinya kok tidak ada pertanyaan. Kami berharap semuanya bisa
jelas ya. Terima. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin setelah sesi ini berakhir juga boleh ya, tetap bisa chat ke 081 1331 6060. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, kita memulainya dengan ucapan syukur ya, dengan ucapan terima kasih atas kebaikan Tuhan, maka kita juga akan menutup dengan ucapan syukur dan nanti akan ditutup dengan doa oleh Pak Broto. Silakan Sis Tata. Mari Bapak Ibu, kita mau menanggapi firman yang sudah kita terima melalui Pak Broto dengan menyanyikan satu lagu pujian. Kita mau sadari bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang sungguh mengasihi setiap kita tanpa melihat bentuk dan rupa kita. Sudah sepantasnya kita membalas kasih Bapa dengan mengikuti firman-Nya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan sekali lagi, kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau katakan Engkau Bapa-Ku yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan
biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Silakan Pak Broto. Pak Broto unmute dulu, Pak. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami berterima kasih dan bersyukur kalau pada malam hari ini kami bisa menyelesaikan tema yang betul-betul saat ini sangat dibutuhkan oleh para keluarga dan anak-anak muda yang belum mengerti tentang homoseksual. Semoga apa yang disampaikan pelajaran ini bisa bermanfaat buat mereka semua dan bisa mereka lakukan dengan baik sehingga semua itu terhindar. Semua masalah-masalah yang tragis semua itu bisa dihilangkan dan dihilangkan dan dihancurkan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan bertindak kepada mereka. Kirimkan kuasa Roh Kudus-Mu agar supaya mereka sadar dan bisa dipimpin ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, kuserahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Broto. Terima kasih Bapak Ibu untuk semangat Bapak Ibu belajar bersama ya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Broto, terima kasih Yani Terima dan kasih para Pak pengajar Darius, muda Bu yang Linda, lainnya. terima kasih. Selamat Pak malam. Yance juga, Bu Vero, lama enggak ketemu. Terima kasih semuanya. Jika omset Pak dikatakan cukup. Terima kasih Pak Yance ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yance. Broto, terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama. Saya keluar ya. Silakan, selamat beristirahat. Terima kasih Pak Richard. Oke. Untung lancar, Pak Broto tadi sempat suaranya sedikit aja yang agak terganggu sedikit. Ya. Oke, untuk misa itu Pak Broto, nanti yang melayani Mega, tim pujiannya. Bro Michael, nanti kita perlu brosurnya aja juga, Bro. Untuk misa tanggal 29 Juli. 29 Juli ya? Juli ya. Syok Michael nih 29 ini lagi. 29 Juli, oke. Juli. Ya, nanti di Feixiang. Itu Romo siapa ya? Sorry. Saya agak Romo Gunawan. Oh ya. Romo Gunawan. Siap. Ya, itu brosurnya. Jadi nanti ya nggak apa-apa minggu pertama Juli aja kita udah mulai share supaya mereka bisa keep tanggal ya. Pagi ya, Ce? Sebentar ya. Jam Apa berapa itu ya? kemarin Pak Ya, Broto? Pagi kok ya. Pagi ya? Pagi jam 10. Iya, jam 10 betul. Ya, pagi. Pagi. Kayak biasa itu, Ce? Kayak biasa betul. Pukul 10 ya. Ya. Ya, Ya, Pak Broto. cateringnya apa namanya? Makanannya siap no ya? Kotaannya atau apa gitu? Ya, ya Pak. Nanti saya aturkan ya Pak. Ya, kue atau apa. Terus harmoni di Suryati sudah tahu mungkin dikasih berapa. Pak Broto biasanya ngasih berapa gitu loh. Iya, ya Pak Broto. Nanti saya lapor juga ke Bu Suryati.